Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito bersama Kita Sehat masih membahas mengenai PIN polio. Nah tadi juga sempat disampaikan oleh Dokter Elsa mengenai ada kasus nih yang ternyata terdeteksi di tahun 2023 ya dok ya, selama masa COVID-19. Baik dokter, mungkin boleh dijelaskan kembali nih mengenai kasus yang terjadi di Indonesia. Ya ini ya, jadi polio itu sangat mudah menular kemana-mana. Dari tinja atau feses atau kotoran manusia ke aliran air, tangan, makanan, atau lainnya yang tercemar ya. Virusnya tidak mengenal suku, agama, ras, golongan, kaya, miskin, nggak pilih-pilih si virus ini ya. Jadi nanti 200 orang yang menularkan selama 2 bulan 60 hari, terus di luaran virus polio bisa hidup sampai 2 bulan. Nah, setelah terinfeksinya, dianya resiko tingginya sangat banyak, terutama kecacatan seumur hidup, tapi mencegahnya sangat atau terlalu mudah, hanya dengan 1-2 tetes polio saja ya. Jadi jangan ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua di rumah ya, mohon untuk pemberian vaksin anaknya ya. Kalau bisa jangan ditolak. Itu kan adalah hak anak-anaknya dan kewajiban orang tuanya itu memenuhi hak anak-anaknya. Benar Ya, seperti itu. Ini ya kasus polio di Jawa Barat ya, di Kabupaten Purwakarta. Sebelum ini ada di Aceh seperti itu. Oke, ini yang kasusnya ya, 4 tahun. Kalau yang di Aceh umur 7 tahun, kalau yang kasus yang di Purwakarta ya di Jawa itu adalah umur 4 tahun 5 bulan ya, perempuan. Yang di highlight di sini mungkin bisa yaitu di riwayat imunisasinya nih. Di riwayat imunisasinya adalah tidak pernah sama sekali. Tidak pernah. Jadi memang si anak ini tidak pernah mendapatkan imunisasi. Memang dia adalah resiko tinggi ya, seperti itu. Oke, ini ya kalau kita secara garis besar, polio itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus ya. Nah, karena dia itu adalah lewat virus, nah virusnya itu paling senang atau organ targetnya itu yang dikenainya adalah sistem saraf pusat. Nah ya, kalau diibaratkan otak, dia paling suka mengenai sistem saraf pusat. Nah makanya kalau dia mengenai sistem saraf pusat seperti itu ya, makanya manifestasi atau gejalanya adalah kelumpuhan. Hati-hati, kelumpuhannya itu tidak hanya saja otot atau anggota gerak, bisa juga yang paling fatal adalah dianya mengenai otot pernafasan. Bisa dibayangkan kalau dianya itu menginfeksi dari otot pernafasan, berarti orangnya atau pasiennya bisa gagal nafas. Terjadi tidak adanya kontraksi lagi antara otot pernafasan. Atau paru-parunya nanti nggak bisa ngembang-ngempis seperti kita bernafas, seperti itu ya. Itu yang paling ditakutkan. Sebenarnya kelumpuhan juga dong ya, kecacatan seumur hidup, apalagi masih kecil, itu sangat menyedihkan. Padahal pencegahannya sudah ada, yaitu dengan vaksinasi polio seperti itu. Nih, dia ada 3 jenis virus ya sebagai perkenalan, ada tipe 1, tipe 2, tipe 3 seperti itu. Dan kalau bisa dibilang sih tipe 1 yang penyebabnya paling sering di sini ya. Penyebabnya paling sering, kemudian tipe 3 dan tipe 2. Apa bedanya tuh dokter? Kalau secara manifestasi klinisnya sama, seperti hanya saja beda strain virusnya. Kalau yang PIN polio ini kan dia NOPV 2, karena ya ternyata kasus yang di Aceh, di Jawa itu adalah yang mengenai strain yang kedua. Makanya WHO dengan pemerintah juga mengeluarkannya NOPV 2 seperti itu. Tapi secara manifestasi klinis ya, keparahannya seperti itu sama aja, strain 1, 2, 3 ya, sama-sama virus infeksi polio seperti itu. Nah ini ya virus polio. Jadi dia memang perantaranya itu dari manusia ke manusia penularannya seperti itu ya. Ada 2 melalui fekal oral. Masa virusnya di dalam tinja atau feses lebih lama seperti itu ya. Dipengaruhi oleh kebersihan lingkungan yang rendah ya, karena kan
mungkin masih ada di Indonesia yang jambannya tidak sehat, ya, jambannya tidak sehat, makanya atau mungkin jambannya dekat dengan sumber air minum mereka, seperti itu ya. Jadi bisa tercemari oleh kotoran atau tinja yang ada virus polionya, itu lebih rentan. Lalat, nah lalat juga ada perannya, mungkin karena jamban yang tidak sehat tadi, nanti dihinggapi sama lalat, nanti lalatnya berterbangan ke makanan dan minuman. Ini juga yang ditakuti ya. Oral ke oral, ini sedikit sebenarnya resikonya ya, karena masa virus dalam air ludah itu pendek, maksimal 2 minggu. Ini juga dipengaruhi oleh kebersihan lingkungan. Nah ini ya, kurang lebih seperti ini. Seseorang itu terkena oleh virus polio ya. Dari seseorang atau seorang pasien atau anak yang terinfeksi virus polio, dia buang air besar, entah nanti dianya waktu pembersihan tidak cuci tangan dengan baik setelah buang air besar, terus terkontaminasi oleh makanan, nanti dimakan lagi dengan anak yang lain atau saudara yang serumah, itu bisa terkena seperti itu. Ya. Ini enggak sih. Nah, kalau kita bicara masa inkubasinya, seperti itu ya. Masa inkubasi itu seseorang yang terinfeksi oleh virus polio, berapa lama sih menimbulkan gejala? Seperti itu ya. 7 sampai 14 hari, terpendeknya 4 hari. Tapi hati-hati karena dia virus, dianya tergantung lagi dengan imunitas tubuh seseorang. Semakin rendah imunitas tubuh seseorang, maka nanti gejala yang ditimbulkan akan semakin cepat ya, masa inkubasi cepat seperti itu. Ini ya tadi patogenesisnya, jadi virus yang tadi itu melalui oral, nanti dia akan masuk, bisa melalui menjadi viremia atau virusnya itu masuk ke pembuluh darah, nanti dia tersebar ke pembuluh darah, masuklah dia ke susunan saraf pusat tadi sehingga menimbulkan adanya infeksi pada motor neuron atau medula spinalis, rusak karena replikasi virus yang terus-terus, terjadinya lah kelumpuhan. Nih, berat ringan kelumpuhan tergantung banyaknya persarafan yang rusak di sistem saraf pusatnya ya. Mungkin kalau faktor risikonya memang anak-anak ya, anak-anak yang lebih rentan, kurang dari 3 tahun, dan kalau umurnya sudah lebih dari 15 tahun sudah mulai jarang. Karena kalau kita bicara kenapa anak-anak yang balita lebih rentan, balik lagi daya tahan tubuhnya belum sempurna, mungkin vaksinasinya belum lengkap juga, seperti itu ya. Terus juga masa-masa balita itu kan masa-masanya mereka yang keingintahuannya tinggi, comot sana, comot sini, masuk ke mulut, seperti itu. Tapi nih dokter, ini kan ada umur sampai 15 tahun ke atas juga nih. Tapi apakah memang ada juga nih orang-orang dewasa seperti kita yang terinfeksi virus polio itu, atau mungkin baru mendapatkan virus polio itu, yang selama ini mungkin seperti tadi kan di angka 7 tahun baru dapat virus polio ini, itu seperti apa dokter? Ya, jadi kalau selama ini sih memang kasus terbanyaknya adalah di anak-anak. Anak-anak kalau definisi WHO di bawah 18 tahun atau 17 tahun ke bawah itu masih definisi anak-anak, seperti itu ya. Gimana dewasa, apakah nggak akan terkena atau sudah bentengnya sudah kuat? Nggak juga. Ya, kalau memang kita itu salah satu faktor risiko atau banyak yang terinfeksi di lingkungan kita, kita juga mempunyai risiko. Walaupun sudah divaksin, dok? Kalau vaksin, nanti dia ada antibodinya. Kalaupun nanti terinfeksi, mungkin manifestasinya tidak akan berat. Makanya pencegahan dengan vaksin itu jauh sangat lebih baik dibandingkan tidak vaksin. Seperti itu. Baik. Oke, ini ya, kalau gejalanya sih ada yang tipe silent infection. Silent infection ini dia maksudnya belum ada gejala klinis sama sekali. Karena apa? Karena virus, balik lagi ke prinsip virus. Kalau dianya virus, kita terinfeksi virus, kalau di awal-awal kita mungkin tenaga kesehatan juga masih mengira, oh ini adalah penyakit virus biasa, demam, batuk, flu biasa. Gejalanya akan sama. Demam, sakit kepala, nyeri-nyeri sendi akan sama gejala awalnya ya. Mungkin belum terkejar kita atau terpikir, oh ini adalah polio, seperti itu. Nanti kalau dianya udah ke poliomyelitis yang paralitik, baru nanti ada disertai kelemahan satu atau lebih kumpulan otot yang lumpuh atau yang lemah. Baru nih takutnya keterlambatan
diagnosa ini. Karena dianya gejala awalnya itu sama kayak virus-virus flu seperti itu yang biasanya ya. Oke. Ini ada bentuk-bentuknya. Nah, ini ya kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. Nanti ada otot lengan belakangnya yang lurus dan layu ya, kelumpuhan. Terus ada kakinya ya yang lumpuh layu, nanti lama-lama akan mengecil karena dia kelumpuhan otot-otot tadi yang diserangnya seperti itu. Semua otot dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Memang menyerang otot yang utama ya, Dok. kelumpuhan Ya. pada otot. Baik, tahan lagi nih dokter, kita akan kembali lagi tentunya pemirsa setelah jeda yang berikut ini, tetap di Dokter Kito.